Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur pada Allah atas sedaya nikmat ingkang kita tampi. Alhamdulillah kita disampaikan di ujung bulan Ramadan insyaallah nggih. Sekarang tanggal 20 berapa? 27 nih. Masya Allah nih. Tersisa satu malam untuk malam Qadar kita perjuangkan. Kita belum tahu sudah dapat atau belum. Insya Allah di malam 29 nanti diperjuangkan lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan seluruh kebaikan di sepanjang bulan Ramadan, dan kita nanti masuk di bulan Syawal dalam kondisi sebagai seorang pemenang, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat SAW kita sampaikan bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengikuti semua risalahnya dan hidup di atas sunnah-sunnahnya. Kalau meninggal nanti juga mudah-mudahan di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan petunjuk bahwa kita mati dalam kondisi husnul khotimah insya Allah. Nah, bagi semuanya, ini insya Allah pertemuan terakhir Ibu Yuni untuk tahun ini. Kita sudah belajar banyak di bulan Ramadan insya Allah terkait dengan ketakwaan dan banyak hal lagi terkait dengan syukur, terkait dengan sabar juga. Mudah-mudahan sudah bisa diimplementasikan sedikit demi sedikit insya Allah. Sore hari ini kita melihat tentang salah satu rukun Islam kita, yaitu tentang zakat. Tentang zakat, karena ini sudah menjelang akhir Ramadan, wajiblah buat kita mempelajari tentang zakat agar kita termasuk orang yang tidak lalai jikalau memang ternyata kita orang yang wajib zakat. Dalam Islam, Bapak Ibu sedaya, tentang zakat itu mendapatkan perhatian yang sangat besar, yang sangat besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan dua hal yang paling pokok, yaitu zakat dan sholat itu dalam 82 ayat di dalam Al-Quran. Ingat nih, kalau sekali saja disebut sudah sangat istimewa. Ini 82 kali disebut zakat dan sholat secara bersamaan. Kita tahu di antara amal yang pertama kali dihisab adalah sholat, dan seringkali sholat digabung dengan perintah zakat. Maka sekali lagi, zakat mendapatkan perhatian yang sangat besar di dalam hukum Islam, dan ini adalah rukun Islam kita. Maka dari sini kita tahu bahwa setiap muslim wajiblah belajar tentang persoalan zakat, khususnya yang punya harta. Lebih wajib. Kalau yang belum punya harta ya belajar untuk pengetahuan, tapi bagi yang sudah punya harta cukup, itu wajib memang ya, wajib. Jika tidak mau belajar, maka khawatir kita masuk di dalam golongan orang yang tidak dirahmati oleh Allah SWT, bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang punya harta tidak mau belajar tentang hukum zakat, maka dia akan menjadi orang yang sangat terhina. Subhanallah. Karena sekali lagi, semua nikmat itu titipan, termasuk harta juga titipan. Maka penggunaannya itu ada aturannya, buatan sakar-karpe piyambak. Ingat, Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya manusia itu ada di dalam 4 keadaan ini. Saya bacakan artinya mawon biar cepat. Yang pertama, seorang hamba yang Allah berikan ilmu dan harta. Seorang hamba yang diberikan ilmu dan harta, kemudian dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya. Bertakwa artinya apa? Berusaha untuk memenuhi semua perintah dan menjauhi larangan. Terkait dengan harta berarti apa yang boleh, apa yang tidak dia perhatikan. Dia bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Kemudian dengannya, apa itu? Hartanya, dia menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim butuh harta, bukan? Menyambung silaturahim butuh harta, bukan ibu-ibu? Butuh. Saya pulang ke Cilacap aja harus pakai bensin, belum oleh-olehnya.
Karena orang Islam itu kalau datang ke saudaranya bawa oleh-oleh, dan oleh-olehnya yang terbaik, yang dicintainya. Dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah 1. Kalau nyuwun pangapunten nek nyambiaken mari kisah saged mboten. Oh nggih, monggo. Disami mboten napa-napa. Nggih, masyaallah, barakallah. Barakallah. Nggih. Barakallah. Monggo. Ini di antara praktek, masya Allah. Barakallah. Mugi hartanya menjadi berkah, insya Allah. Jadi yang pertama tadi apa? Seorang hamba yang Allah berikan ilmu dan harta. Kemudian dia bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Kemudian dia menyambung silaturahim dengan hartanya itu. Al-Baqarah 177 menyebut di antara bunyinya adalah wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin. Dia memberikan sebagian hartanya yang dia cintai kepada saudaranya, kepada kerabatnya, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Itu maka di antara dia bertakwa kepada Allah di dalam hartanya. Kemudian dia mengetahui hak Allah di dalamnya. Maksudnya pripun? Nah ini yang disebut zakat ini. Jadi hak Allah atas harta kita itu terkait dengan zakat mal kita. Bukan zakat fitrah, bukan zakat fitrah. Zakat fitrah yang berbeda lagi. Zakat yang dimaksud di sini adalah zakat mal. Banyak orang yang dikiranya mengertinya tentang rukun Islam itu zakat fitrah, zakat mal maksudnya. Orang tersebut kedudukannya paling baik di sisi Allah. Jadi kalau ditanya orang yang paling baik kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang dia berharta dan dia berilmu, gitu, Kemudian yang kedua, seorang hamba yang Allah berikan ilmu namun tidak diberikan harta. Enten boten? Tiang pinter nih boten diparingi harta, boten sugih. Enten boten? Ustadz nggak kaya banyak nggak? Banyak juga, Profesor boten sugih enten boten? Enten. Dosen pinter banget ngulang pinter banget dosen. Ini ora pati sugih, enten boten? Enten. Nah, ini ada memang sekelompokan orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Tetapi niatnya di dalam hati itu jujur betul, bahwa dia mengatakan seandainya saya adalah orang yang diberi harta seperti si fulan. Fulan siapa? Orang yang diberi harta dan dia beramal dengan hartanya itu. Dia mengatakan, ini aku dikai koyo dhek kae lho. Maka saya akan beramal seperti dia. Nah, orang seperti ini adalah orang yang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya, walaupun ora kelakon. Paham ibu-ibu? Jadi jenengan kepeksa dadi wong ora pati duwe, minimal jenengan tuh punya hati yang jujur. Bahasanya jujur nggih. Jujur itu nek jenengan diparingi harta tenan yo tenanan nglakoni. Bukan cuma aku urung duwe duit kok, nek wis duwe duit yo mbuh. Gitu. Kita tenanan maksudnya nggih. Nah, orang seperti ini juga baik, karena walaupun dia tidak berharta, tapi dia punya niat. Kalau punya harta, saya seperti orang yang punya harta itu dengan perilaku yang baik. Yang ketiga, seorang hamba yang diberikan harta, namun tidak diberikan ilmu. Dikei harta, tapi nggak dikasih ilmu. Maka dia dengan hartanya nggak karu-karuan. Dia tidak bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Dia menggunakan hartanya dengan sembarangan. Subhanallah. Dan tidak mengetahui hak-hak Allah. Nah ini maksudnya ini, tidak mengetahui hak Allah, maksudnya tidak mengerti ilmu tentang zakat, sehingga janjinya dia wajib zakat, tapi dia nggak tahu. Nah ini yang dikatakan bahwa orang yang punya harta kok nggak belajar tentang zakat itu terhina. Seperti ini masalahnya. Oh ji matur nuwun, barakallah, masya Allah. Semoga hartanya menjadi lebih berkah, insya Allah. Mantap, niki buka bersama keluarga. Dirayakan. Barakallah, masya Allah. Jadi yang ketiga, seorang hamba diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Nah ini iman-iman ini rugi. Nah ini juga termasuk orang yang paling jelek istilahnya tuh. Paling jelek. Subhanallah. Kemudian
Yang keempat, seorang hamba yang tidak diberi harta dan tidak diberi ilmu. Tidak diberi harta, nggak diberi ilmu, sehingga dia mengatakan seandainya saya diberi harta, saya akan kayak orang tadi yang ketiga tadi loh. Duwe harta ini murah karu-karuan. Aku pengen banget di harta koyo kae loh. Nah, ini orang ini dapat dosa semisal orang yang ketiga. Bayangin lu gimana toh? Mung pengen tok elek dosa lo, bayangin. Bayangin. Nah, maka kita lihat nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1 adalah orang yang berharta dan dia berilmu sehingga dia tahu hak-hak Allah, sehingga dia menunaikan zakat malnya. Jadi zakat mal itu terkait dengan orang yang punya harta. Kalau dia duit Ustaz, ya nanti kita hitung, coba lihat ini nisabnya bagaimana. Ketika sudah haul, nisabnya dipenuhi apa enggak. Nah, kemudian ancaman bagi yang tidak bayar zakat. Ini sekali lagi nanti mungkin nggak selesai kajian ini, ya, tapi ini untuk pengertian saja, Yang pertama, orang-orang yang menyimpan emas dan perak atau harta likuid. Jadi harta zakat mal itu berkali harta yang sifatnya likuid, sing gampang leh dadi duit, yaitu emas, perak dan uang tunai, baik yang dipegang maupun tabungan. Maka namanya harta yang likuid. Yang kedua yang non likuid. Yang dimaksud di sini adalah yang likuid. Makanya di sini disebutkan orang-orang yang mempunyai emas dan perak berarti mempunyai uang juga yang semisal nilai emas dan perak, tetapi tidak menginfakannya di jalan Allah. Berikanlah kabar gembira, dalam tanda kutip gembira nih, kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, akan mendapatkan kabar yang menyedihkan, karena dia akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi nek wong duwe duit kok ra gelem sinau tentang masalah zakat, kabarkan kepada dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Kemudian Quran surah At-Taubah ayat ke-35 dan 36. Di bagian tengah ayat At-Taubah 35 Allah berfirman, pada hari ketika emas dan perak atau lempengan-lempengan uang yang jenengan miliki itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan kepada dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan, inilah harta yang dahulu engkau simpan untuk dirimu sendiri, tidak diinfakkan, maka rasakanlah akibat dari apa yang selama ini kamu simpan. Jadi kan Bapak Ibu, nek jenengan diparingi harta itu amanah. Sering saya katakan kan, amanah itu kadang-kadang kesehatan, amanah dalam bentuk kedudukan, amanah dalam bentuk harta. Apalagi khususnya untuk harta itu ditanyakan dari mana dan untuk apa. Jadi jenengan itu nggak bisa kita tuh sombong dengan kekayaan kita, nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa, kita tuh dititip itu amanah. Justru orang dititip harta itu berat banget sebenarnya, karena punya kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung. Nek salah, itu mau disetrikakan di dahinya, di kepalanya, di punggungnya, disempitkan. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian hadis dari Abu Hurairah tentang kewajiban kita yang berharta untuk menghitung-hitung harta kita kemudian dikeluarkan zakatnya. Tidak ada seorang pun pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat nanti dibuatkan untuknya lempeng-lempeng dari api yang terbuat dari emas dan perak atau uang yang dia dimiliki selama di dunia. Kemudian lempeng-lempeng itu dipanaskan dalam neraka jahanam dan dengannya disetrikakan lambung, dahi dan punggungnya. Setiap kali mendingin lempengan-lempengan itu, subhanallah, maka diulangi lagi untuknya pada suatu hari yang lamanya sebanding dengan 50.000 tahun, sedinten podo karo 50.000 tahun. Nek jenengan disiksa sedinten mawon kaya disiksa 50.000 tahun, subhanallah. Makanya sekali lagi, nikmat itu amanah, nikmat itu titipan. Jenengan gada sehat ya ditakoni, sehatnya enggak, jenengan gada harta juga ditanyai nanti. Sokong ndi ben entuke. Terus gopo? Itu, subhanallah. Kok ada orang berani korupsi, subhanallah, ngeri. Sokong ngendine salah, nggo ngendine ya paling ya salah. Niku lho rekosane pol-polan di akhirat kelak. Hingga diputuskan di antara hamba-hamba Allah, maka ia pun akan melihat jalannya menuju surga atau neraka. Jadi walaupun pembangkang zakat itu dapat neraka jahanam, tapi tidak kafir penuh. Ini dalilnya. Maksudnya nek pada hari nanti dianggap wis rampung, wis
Kowe wis tekan yakin itu, nanti ditujukan jalannya dia akan ke surga atau neraka, bergantung kepada amalnya. Jadi ini salah satu yang membuat orang masuk neraka jahanam. Tapi kalau dia punya la ilaha illallah masih dintas, mungkin masih dintas, bisa ke neraka lagi atau ke surga. Tapi kekhususan masalah harta ini ada siksa khusus. Nek sedinten mawon 50.000 10 dinten. Subhanallah. Jadi hal ini yang saya bacakan tadi menunjukkan kewajiban zakat pada emas dan perak secara mutlak. Apapun bentuknya, baik berupa lempengan ataupun perhiasan, maka ada hak zakat di kewajiban zakat di situ. Kemudian hadis lain yang mendukung adalah hadis Amr bin Su'aib dari ayahnya, sesungguhnya ada seorang wanita, kata Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita menemui Nabi Muhammad SAW dan bersamanya putrinya yang mengenakan gelang yang tebal di tangannya. Enten ibu-ibu bertemu Rasulullah ngejak anak wedoke nganggo gelangnya kandelmen. Zaman saniki nggih krompiong. Jadi kan seneng tau gelang. Ibu-ibu tuh paling suka dengan perhiasan, nggak apa-apa, memang begitu takdirnya. Ya, meskipun istri saya itu nggak menempel satupun gelang emas di dalam tubuhnya. Ya suaminya kebangetan mboten niku. Kemudian, apakah kamu telah menunaikan zakatnya, kata Rasulullah? Wanita itu menjawab, belum ya Rasulullah. Apakah menggembirakan dirimu bahwa dengan sebab 2 gelang emas itu Allah akan memakaikan kepadamu 2 gelang dari api neraka pada hari kiamat nanti? Betul banget. Apakah merupakan kabar gembira buat panjenengan dengan gelang itu? Karena belum dizakati akan dibuatkan gelang dari api neraka untuk dirimu. Subhanallah. Maka wanita itu pun melepaskan kedua gelang itu dan memberikannya kepada Rasulullah SAW seraya berkata, dicopot kayaknya Rasulullah, berkata, keduanya untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Begitu zaman dulu. Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah masuk menemuiku dan melihat beberapa cincin perak tak bermata di tanganku. Maka beliau berkata, perak nih, perak. Rasulullah masuk ketemu Aisyah pakai cincin perak. Apa ini wahai Aisyah? Aku pun menjawab, wahai Rasulullah, aku mengenakannya karena berhias untukmu. Tujuannya ngono apa? Ya nyenengke suaminya. Seraya beliau berkata, apakah engkau telah mengeluarkan zakatnya? Aku berkata, belum. Maka beliau berkata, cukuplah, dia akan menjerumuskanmu ke dalam neraka. Subhanallah. Ini menunjukkan wajibnya bayar zakat terhadap harta likuid yang kita miliki. Hadis yang ketiga dari Ummu Salamah. Dahulu Ummu Salamah pernah mengenakan beberapa perhiasan emas, kemudian beliau menanyakan kepada Rasulullah, maka beliau, Ummu Salamah berkata, apakah perhiasan itu kanzun? Rasulullah menjawab, yang sampai pada jumlah untuk disakati sampai nisab dan ditunaikan zakatnya, maka bukan kanzun. Gitu. Nah, ini menunjukkan juga bahwa kewajiban terhadap zakat yang sampai pada nisabnya. Nah, sekarang bagaimana perhitungannya? Ini sekilas mawon nggih. Untuk emas itu senilai 85 gram. Sekarang emas berapa Bu Yuni? Nggak tahu. Siapa yang tahu? Kalau nggak salah saya tadi lihat 1 gram emas itu 1.691.000. Larang nggih sakniki nggih. Kalau riyen kasih tayangan ke zaman kulo taksi mandan sugih, sok tumbas emasnya taksi 250.000. Nggih. Sakniki pun 1.600.000 per hari ini. Berarti ini 85 gram itu senilai berapa? Pak, mana? Mas Tinton. Mas Tinton mana Mas Tinton? Senilai 143.790.000 atau 144 juta. 143. Kalau jenengan gadah tabungan setahun nilainya tetap 143 juta, jenengan pun wajib keluar 2,5%. Oh, Ustaz ora sak wono ya ora berarti. Nggih, aman. Nggih, Pak. Jadi yang kena zakat itu yang 85 gram emas nilai. Sebenarnya ada perhitungan lain, pakai perak. Perak itu 595, nilainya sekitar 10 juta. Nah, ini di Indonesia sepertinya kalau punya tabungan 10 juta ya udah dianggap sugih nggih.
Gitu. Nek wong nggih tabungan 10 juta niku nggih dereng dianggap sugih. Maka yang dianggap sugih adalah yang senilai 85 gram emas atau senilai 143 juta. Nek jenengan gadah uang mengendap tabungan senilai 143 juta dalam bentuk emas atau dalam bentuk uang, maka wajiblah keluar 2,5%. 2,5% kadang boten lumayan nggih. Nek 1 juta 2,5 juta, nek 1 seket berarti sekitar 3 juta lebih atau hampir 4 juta. Itu dikeluarkan, nggih. Nah itu nggih, ini sekilas saja, nih detailnya nanti butuh perhitungan. Nggih, nanti jenengan bagaimana perhitungan haul dan nisab dihitung lewat bulan-bulan Hijriah. Nah ini yang disampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tentang zakat fitrah lain lagi nggih, zakat fitrah terkait dengan orang yang tidak zakat fitrah adalah orang yang tidak punya harta untuk malam itu dan hari H. Maka tidak zakat fitrah, dia menerima zakat fitrah. Itu perhitungan yang lain. Yang dimaksud dalam rukun ini adalah tentang zakat mal. Dan ini perlu dipelajari karena saya yakin di sini pun ada yang mampu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.